Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar sekolah Sabat, dan saat ini kita akan memasuki pelajaran yang kelima. Dan pelajaran kita sepanjang 1 minggu kita belajar sehubungan dengan Paskah. Sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati kami. Pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tuhan berkati kami semua untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami dalam menantikan kedatangan Yesus kali kedua yang tidak lama lagi akan datang menjemput kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Pelajaran kita ini berbicara tentang Paskah, dan latar belakang dari pelajaran sekolah Sabat kita ini berbicara tentang seorang yang bernama Tutmose yang ketiga, yang hidup di tahun 1504 sampai 1450 sebelum Masehi, yang pada saat itu menunjuk putranya yang bernama Amenhotep yang kedua, yang lahir pada tahun 1453 sampai 1425 sebelum Masehi, yang sebenarnya dia adalah putra yang kedua, ya. Dia bukan putra yang tertua dari anak Tutmose yang ketiga ini. Dan kemudian ia menjadi pemangku tahta bersama dengan ayahnya, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Pada saat Amenhotep kedua, ya, mungkin tidak hadir di Mesir selama 10 wabah yang terjadi karena dia terlibat dalam kampanye militer, dan setelah ia kembali dia akan menerima satu berita yang menghancurkan hatinya, yaitu orang tuanya yang bernama Tutmose ketiga, ya, meninggal di Laut Merah saat mengejar orang Israel, yang terdapat dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-28 dan Keluaran pasal 15 ayat yang keempat, dan Mazmur 136 ayat 15, dan bahwa saudaranya yaitu anak sulung Firaun telah meninggal dalam wabah ke-10 yang terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29. Dan pada saat kita masuk kepada hari Minggu berjudul Satu Tulah Lagi. Di sini kita bisa melihat dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7, Nabi Amos menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dan kalau kita lihat melalui seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, dia juga menyatakan kepada Firaun apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ini adalah satu peringatan yang serius yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada Firaun, untuk menjadi peringatan kepada mereka, ya, khususnya kepada Firaun, untuk bisa melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Allah tidak menyukai kesombongan. Allah tidak ingin bangsanya mengalami eksploitasi, kekerasan, dan Allah tidak menyenangi penyembahan berhala. Dan ini akan memicu satu musibah ataupun bencana yang terjadi kepada bangsa Mesir itu sendiri. Jadi Tuhan ingin memberikan waktu kepada bangsa Mesir, ya, khususnya kepada Firaun, terkhusus di dalam satu tulah, di mana 3 hari dalam kegelapan yang terjadi dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-23. Dan seharusnya ini membuat satu pemikiran kepada Firaun akan apa yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya untuk dapat menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di pelajaran minggu lalu kita telah belajar bahwa dewa utama Mesir, yaitu bernama Ra dan juga Tot,
Ra ini adalah dewa matahari dan juga Tot ini adalah dewa bulan, menunjukkan bahwa dewa-dewa utama bangsa Mesir ini tidak mampu memberikan cahaya. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada kuasa daripada dewa-dewa bangsa Mesir itu sendiri. Dan juga Allah memberikan peringatan yang tegas kepada mereka, kesempatan terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di dalam Keluaran pasal yang ke-11, tulah ke-10 diberitahukan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-8, ini menyatakan bahwa Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Pertanyaannya adalah, kenapa Musa marah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemungkinan besar ialah karena Musa tahu tentang apa yang akan terjadi beberapa waktu kemudian, yaitu tulah ke-10. Dan tulah itu akan menimpa banyak orang, dan orang-orang yang tidak bersalah juga akan mengalami tulah yang ke-10 ini. Jadi inilah yang membuat Musa marah, ya, khususnya kepada Firaun yang tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui seorang yang bernama Musa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hakim. Ia sangat menentang kesombongan, menentang diskriminasi, dan kemudian kekerasan dan hal-hal yang tidak membuat orang lain menderita. Allah menginginkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang, terkhusus kepada bangsa Israel yang mengalami masa-masa yang sulit di kerajaan Mesir. Kita masuk pada pelajaran Senin dan Selasa, itu berbicara tentang Paskah dan juga Pesak. Dalam pelajaran ini kita masuk kepada persiapan bangsa Israel untuk meninggalkan bangsa Mesir. Dan pada saat mereka hendak meninggalkan bangsa Mesir, sudah tentu mereka akan berpikir untuk persiapan-persiapan mereka untuk meninggalkan tanah itu dan masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Jadi pada saat dia akan meninggalkan Mesir, tentunya mereka akan berpikir apa yang harus mereka siapkan, bagaimana meninggalkan tempat ini, bagaimana membawa istri, membawa anak-anak, membawa mungkin ternak yang mereka miliki. Tapi pelajaran kita menunjukkan bahwa satu ironi yang terjadi, bahwa Allah tidak melakukan ataupun menunjukkan apa yang ada dalam pikiran manusia, tetapi Allah menyuruh bangsa itu untuk menyiapkan seekor anak domba. Alkitab katakan domba itu tidak boleh bercacat, dan setiap keluarga harus memakan bagiannya masing-masing. Jadi setiap orang Israel harus memakan domba itu. Dan kalau keluarga itu tidak sanggup untuk menghabiskan seluruh daging domba itu, maka mereka harus meminta keluarga yang lain untuk bersama-sama memakan daging domba itu. Dan tidak boleh ada yang terbuang. Mereka yang berpartisipasi dalam perayaan ini juga harus mengoleskan darah anak domba yang telah disembelih di ambang pintu rumah mereka. Dan dengan cara ini, mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan membebaskan mereka dari apa yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak dilumuri oleh darah tersebut. Jadi, anak domba Paskah haruslah yang tidak bercacat, karena itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Darah hewan memiliki peran yang sangat penting. Ya, darah itu menunjukkan tentang kasih Yesus yang mati kepada manusia yang berdosa ini. Kemudian ayat 12 dan 13 menjelaskan makna Paskah. Makna Paskah itu adalah penghakiman ilahi berupa kebinasaan akan melewati bangsa Israel. Oleh karena itu mereka harus memperingati Paskah. Dan dalam bahasa Ibrani, nama Paskah adalah Pesak, dan dari kata kerja yang berarti melewati. Perayaan Paskah dimaksudkan untuk mengingatkan setiap orang Israel tentang tindakan Allah yang dahsyat dan penuh kasih karunia bagi umatnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada perbedaan antara penyembahan kepada dewa-dewa dengan penyembahan kepada Allah itu sendiri. Kalau motif dasar dari agama kafir adalah bahwa ia melihat persembahan korbannya sebagai sarana yang kuat untuk mempengaruhi para dewa, menenangkan kemarahan dan menyenangkan mereka agar dia tidak menerima kemarahan ataupun supaya mereka bisa mendapatkan kemurahan dari mereka. Sementara
menyembah kepada Allah ialah ketika orang percaya berkorban menyembah Allah, mereka tidak sedang menggerakkan hati Allah. Mereka memberikan persembahan dengan memandang kepada pengorbanan yang tertinggi dari Yesus yang menjadi tujuan semua pengorbanan. Jadi ini beda antara menyembah Allah dan juga menyembah dewa-dewa kafir. Kemudian kita masuk kepada pelajaran hari Rabu yang berjudul meneruskan obor. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan instruksi yang tepat kepada umatnya tentang bagaimana mereka mengajarkan kepada generasi berikutnya tentang apa yang telah terjadi kepada bangsa Israel. Jadi dalam pelajaran ini menekankan pentingnya bagi setiap orang Israel untuk menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka. Dan juga ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga harus merasakan bahwa mereka seolah-olah juga sedang mengalami pengalaman yang sama di mana Tuhan telah menebus mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Dengan cara ini, sejarah akan dihidupkan kembali dan ingatan akan diisi ulang dan apa yang terjadi tidak akan dilupakan oleh semua. Musa berkata, apabila kamu memasuki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang dijanjikannya, perhatikanlah upacara ini. Dan ketika anak-anak Anda bertanya kepada Anda, apa arti upacara ini bagi Anda? Kemudian katakanlah kepada mereka, ini adalah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir dan menyelamatkan rumah-rumah kami ketika Dia memukul orang Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 25 sampai yang ke-27. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel. Kita masuk pada pelajaran yang hari Kamis ini berbicara tentang penghakiman ilahi. Ini adalah penghakiman ilahi atas semua dewa-dewa Mesir dan semua keluarga yang menyembah dewa-dewa. Jadi Firaun itu dilambangkan memiliki kekuatan tertinggi dan juga sebagai dewa Mesir. Dan putra sulungnya dianggap sebagai anak dewa. Ya, Isis adalah dewa yang melindungi anak-anak, kemudian Heget adalah dewa yang menolong wanita saat melahirkan, dan Min adalah dewa reproduksi. Dan selain itu, ada juga dewa-dewa yang lain. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada dewa-dewa yang sanggup untuk mengalahkan Tuhan, dan semua dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir ini tidak sanggup untuk melawan Allah pencipta dari muka seluruh alam semesta ini. Dan Musa berkata dalam Keluaran pasal 15 ayat 11, siapakah seperti engkau di antara para Allah yang Tuhan, siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan kepada perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-12. Jadi setiap keputusan dan apapun yang dilakukan ini akan membuat satu konsekuensi. Apakah konsekuensi yang baik ataupun yang buruk, menerima yang benar dan juga menerima yang salah. Sebagai kesimpulan pada pelajaran sekolah Sabat ini, yang pertama yang menjadi kesimpulan kepada kita adalah keras kepala Firaun bersama dengan sikap keras kepala banyak orang Mesir mengajarkan bahwa mukjizat dan keajaiban besar yang terjadi tidak memiliki kekuatan untuk membuat orang percaya dan mengubah hidup mereka. Yesus berkata kepada orang banyak pada saat itu, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan yakin jika seseorang akan bangkit dari antara orang mati. Jadi pelajaran kita, mukjizat yang terjadi, yang ditunjukkan Allah kepada Firaun, tidak membuat mereka bertobat dan tidak membuat mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Musa dalam khotbahnya kepada orang Israel menekankan bahwa kita perlu mengajar dan mendidik anak-anak kita, bahkan cucu kita sepanjang waktu tentang kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan.
dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, kamu harus mengajarkan mereka dengan tekun kepada anak-anakmu dan harus membicarakannya ketika kamu duduk di rumahmu dan ketika kamu berjalan di jalan dan ketika kamu berbaring dan ketika kamu bangkit. Kiranya melalui pelajaran Sekolah Sabat ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita semakin mencintai Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini kami telah belajar akan pelajaran Tuhan. Biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan pemimpin kami, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Ajarkan kami untuk mendidik anak-anak kami, untuk mengerti kasih Tuhan, mencintai Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampunkan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.